strategi produk mendukung keunggulan kompetitif. Pilihan produk adalah memilih barang atau jasa untuk diberi kepada pelanggan atau klien. Misalnya, rumah sakit mengkhususkan diri dalam berbagai jenis pasien dan prosedur medis. Contohnya Rumah Sakit Jantung Bina Waluya di Jakarta. Rumah sakit ini membedakan dengan rumah sakit lainnya dengan menjadikan rumah sakit khusus jantung dengan fasilitas rawat jalan dan rawat inap. Juga memiliki fasilitas hotel mempermudah keluarga pasien dari luar kota Jakarta untuk memantau kerabatnya. Siklus hidup produk dan strateginya. Siklus hidup produk terbagi menjadi 4, yaitu tahapan pengenalan. Pada tahapan ini, produk dimulai diproduksi dari bahan baku. Hasil produksi merupakan barang atau produk yang baru di pasaran. Kemudian dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Biasanya keuntungan perusahaan masih kecil sebab biaya promosi sangat besar. Contohnya, kafe yang akan grand opening karena bisnis tersebut masih baru, maka masyarakat yang tidak berada di sekitar kafe tersebut tidak akan tahu kapan kafe akan dibuka. Maka dari itu, pemilik usaha tersebut mempromosikan lewat media sosial seperti Instagram ataupun TikTok. 2. Tahapan pertumbuhan. Siklus ini menunjukkan apakah produk dapat berkembang atau tidak diterima oleh masyarakat. Bila belum diterima oleh masyarakat, maka harus mengevaluasi dan memperbaikinya sehingga dapat dikembangkan. Contohnya, setelah melakukan promosi lewat media sosial tadi, apakah bisnis tersebut viral dan banyak peminat untuk datang ke kafe? Tahapan kedewasaan. Biasanya produk sudah tidak mengalami penjualan yang sangat drastis sebab masyarakat sudah biasa menggunakan produk tersebut. Contohnya, bisa menghasilkan keuntungan yang stabil tanpa penurunan atau peningkatan yang signifikan. Dan contoh masalah lainnya adalah mulai adanya pesaing yang dulu kita menguasai pasar tetapi sekarang tidak. Karena adanya pesaing tersebut dapat mengancam kejayaan dan keberadaan bisnis kita. Yang 4. Tahapan penurunan. Mengalami penurunan dari segi penjualan karena minat konsumen yang menurun. Hal ini terjadi sebab target pasar mulai bosan dan terjadi perubahan dari segi produk. Contohnya, kafe tersebut mulai menurunnya transaksi karena bosan dengan menunya itu-itu aja. Pemilik bisnis harus mempunyai ide supaya usahanya tetap berjalan dan mencapai target. Analisis produk demi nilai. Biasanya, alasan pelanggan dalam membeli sebuah produk adalah karena nilai yang akan mereka terima dari produk tersebut. Dengan begitu, perusahaan perlu meningkatkan lagi nilai produk dengan cara menawarkan fitur premium, peningkatan kualitas produk. Menghasilkan produk baru. Perusahaan harus melakukan beberapa tahapan untuk menghindari risiko produk baru yang tidak laku di pasaran. Adapun cara dalam mengembangkan produk baru dengan sukses adalah memahami pelanggan. Kita harus menentukan apa keinginan atau kebutuhan dari pelanggan. Ketika kita bisa melihat kebutuhan dan keinginan mereka, maka kita bisa membuat suatu desain produk yang bisa memenuhi kepuasan. Yang kedua, perubahan ekonomi. Misalnya, sebelum pandemi masker itu tidak sangat penting, tetapi setelah pandemi orang mencari masker walaupun harganya sangat mahal. Yang ketiga, perubahan sosiologis dan demografis. Contohnya, zaman dahulu paman, bude, atau nenek kita memiliki anggota keluarga yang sangat banyak, bisa sampai 6 orang atau bahkan 10 orang dalam satu keluarga. Untuk zaman dahulu sudah biasa banyak anak, banyak rezeki. Tetapi beda dengan zaman sekarang, pemerintah membuat program 2 anak lebih baik. Contoh lainnya yaitu merubah preferensi ukuran rumah, apartemen, dan mobil. Perubahan teknologi. Zaman dahulu cuci baju menggunakan tangan, sedangkan zaman sekarang tinggal menggunakan mesin cuci. 5. Perubahan politik dan hukum. Misalnya, saat pandemi masyarakat wajib menggunakan masker saat keluar rumah atau berpergian. Makan di tempat dibatasi 1-2 jam. Yang keenam, perubahan lain dapat terjadi melalui praktik pasar, standar profesional, pemasok, dan distributor. Product development adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Yang pertama, sistem pengembangan produk. Sebuah perusahaan membutuhkan uang tunai untuk pengembangan produk, pemahaman tentang pasar, dan memerlukan bakat manusia. Sistem pengembangan produk mungkin menentukan tidak hanya
keberhasilan produk tetapi juga masa depan perusahaan. Dalam sistem ini, pilihan produk melalui serangkaian langkah, masing-masing memiliki kriteria penyaringan dan evaluasi sendiri, tetapi memberikan aliran informasi yang berkelanjutan ke langkah-langkah sebelumnya. Yang kedua, pengembangan fungsi kualitas. Menangkap pemahaman yang kaya tentang pelanggan dan untuk mengidentifikasi solusi proses alternatif. Pengembangan fungsi kualitas adalah teknik grafis untuk mengidentifikasikan hubungan antara keinginan pelanggan dan produk atau layanan. Yang ketiga, pengorganisasian untuk pengembangan produk. Organisasi dengan departemen yang berbeda, departemen penelitian dan pembangunan, departemen teknik, manufaktur dan produksi. Yang keempat, kemampuan manufaktur dan rekayasa nilai. Berkaitan dengan peningkatan desain dan spesifikasi pada tahap penelitian, pengembangan desain dan produksi dari pengembangan produk. Selain pengurangan biaya yang nyata dan segera, desain untuk kemampuan manufaktur dan rekayasa nilai dapat menghasilkan manfaat lain. Aktivitas manufakturabilitas dan rekayasa nilai merupakan teknik penghindaran biaya terbaik yang tersedia untuk manajemen operasi. Mereka menghasilkan peningkatan nilai dengan berfokus pada pencapaian spesifikasi fungsional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara optimal. Issues for product design. Selain mengembangkan sistem dan struktur organisasi yang efektif untuk pengembangan produk, beberapa pertimbangan penting untuk desain suatu produk diantaranya yaitu 1. Desain yang tangguh. Desain yang kokoh berarti bahwa produk dirancang sedemikian rupa sehingga sedikit variasi dalam produk atau perakitan tidak mempengaruhi produk. Misalnya, Lucent mengembangkan terintegrasi sirkuit yang dapat digunakan di banyak produk untuk memperkuat sinyal suara. Seperti awalnya dirancang, sirkuit harus diproduksi dengan sangat mahal untuk menghindari variasi kekuatan sinyal. Tetapi setelah menguji dan menganalisis desainnya, para insinyur Lucent menyadari bahwa jika resistensi sirkuit berkurang, perubahan kecil tanpa biaya terkait, sirkuit akan jauh kurang sensitif terhadap variasi manufaktur. Hasilnya adalah peningkatan 40% dalam kualitas. Kedua, desain modular. Produk yang dirancang dalam komponen yang mudah tersegmentasi dikenal sebagai desain modular. Modular desain menawarkan fleksibilitas untuk produksi dan pemasaran. Manajer operasi menganggap modularitas bermanfaat karena membuat perkembangan produk, produksi, dan perubahan selanjutnya lebih mudah. Pemasaran mungkin menyukai modularitas karena menambah fleksibilitas pada cara pelanggan dapat puas. Misalnya, hampir semua sistem suara berkualitas tinggi premium diproduksi dan dijual dengan cara ini. Customerisasi yang disediakan oleh modularitas memungkinkan pelanggan untuk mencampur dan mencocokkan untuk selera mereka sendiri. Ini juga merupakan pendekatan yang diambil oleh Harley Davidson, di mana relatif sedikit mesin yang berbeda, sasis, tangki bensin, dan sistem suspensi dicampur untuk menghasilkan berbagai macam sepeda motor. Diperkirakan bahwa banyak produsen mobil dapat dengan mencampurkan modul yang tersedia tidak pernah membuat dua mobil sama. Konsep modularitas yang sama dibawa ke banyak industri, dari produsen badan pesawat hingga restoran secepat saji. Airbus menggunakan modul sayap yang sama di beberapa pesawat, seperti yang digunakan McDonald's dan Burger King. Secara relatif, beberapa modul seperti keju, selada, roti, saus, acar, roti, daging, dan lain-lain untuk membuat berbagai makanan. Ketiga, desain berbantuan komputer atau CAD dan berbantuan komputer manufaktur atau CAM. Computer Aided Design atau CAD adalah penggunaan komputer untuk mendesain produk secara interaktif dan mempersiapkan dokumentasi rekayasa. CAD menggunakan gambar 3 dimensi untuk menghemat waktu dan uang dengan memperpendek siklus pengembangan untuk hampir semua produk. Kecepatan dan kemudahan yang desain canggih dapat dimanipulasi, dianalisis, dan dimodifikasi dengan CAD, membuat ulasan dari banyak pilihan yang mungkin sebelum komitmen akhir dibuat. Pengembangan lebih cepat, lebih baik produksi, dan aliran informasi yang akurat ke departemen lain, semuanya berkontribusi pada hasil yang luar biasa untuk CAD. Imbalannya sangat signifikan karena sebagian besar biaya produk ditentukan pada tahap desain. Salah satu perluas CAD adalah perangkat lunak desain untuk membuat dan merakit atau DFMA yang berfokus pada efek desain pada perakitan,
Misalnya, DFMA memungkinkan Ford untuk membangun kendaraan baru di sebuah pabrik virtual tempat para desainer memeriksa cara memasang transmisi di mobil pada produksi baris. Bahkan saat transmisi dan mobil masih dalam tahap desain, sistem CAD telah pindah ke internet melalui e-commerce, di mana mereka menghubungkan desain terkomputerisasi dengan pembelian outsourcing, manufaktur, dan pemeliharaan jangka panjang. Ini move juga mempercepat upaya desain karena staf di seluruh dunia dapat mengerjakan pekerjaan unik mereka. Computer Aided Manufacturing atau CAM mengacu pada penggunaan program komputer khusus untuk mengarahkan dan mengontrol peralatan manufaktur. Ketika informasi CAD diterjemahkan ke dalam instruksi untuk CAM, hasil dari kedua teknologi tersebut adalah CAD atau CAM. Perpanjangan terkait CAD adalah percetakan 3D. Teknologi ini sangat berguna untuk mengembangkan prototipe dan produksi slot kecil. Kecepatan percetakan 3D mengembangkan dengan menghindari proses manufaktur yang lebih panjang dan formal. Keempat, teknologi realitas virtual. Realitas virtual adalah bentuk komunikasi visual di mana gambar menggantikan hal yang nyata tetapi masih memungkinkan pengguna untuk merespons secara interaktif. Akar teknologi realitas virtual dalam operasi ada di CAD. Setelah informasi desain dalam sistem CAD, itu juga dalam sistem elektronik bentuk untuk kegunaan lain, seperti mengembangkan tata cetak 3D dari segala sesuatu mulai dari toko retail dan tata letak restoran hingga taman hiburan. Procter & Gamble misalnya membuat walk-in virtual toko untuk menghasilkan dan menguji ide dengan cepat. Perubahan pada desain mekanis, tata letak, dan bahkan wahana taman hiburan jauh lebih murah pada tahap desain daripada nanti. Kelima, analisis nilai. Meskipun rekayasa nilai berfokus pada desain praproduksi dan masalah manufaktur, analisis nilai teknik terkait berlangsung selama produksi proses. Ketika jelas bahwa produk baru berhasil, analisis nilai mencari perbaikan yang menghasilkan produk yang lebih baik, atau produk yang dibuat lebih ekonomis, atau produk dengan lebih sedikit dampak lingkungan. Teknik dan keuntungan untuk analisis nilai sama dengan untuk rekayasa nilai. Meskipun perubahan kecil dalam implementasi mungkin diperlukan karena nilai analisis sedang berlangsung saat produksi sedang diproduksi. Keenam, penilaian keberlanjutan dan siklus hidup (LCA). Desain produk mengharuskan manajer mengevaluasi pilihan produk, mengatasi keberlanjutan, dan penilaian siklus hidup atau LCA. Adalah dua cara untuk melakukan ini. Keberlanjutan berarti pertemuan kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. LCA adalah evaluasi formal dari dampak lingkungan dari suatu produk. Product Development Continue atau kontinum pengembangan produk. Seiring dengan semakin pendeknya siklus hidup produk, kebutuhan akan pengembangan produk akan lebih cepat meningkat. Dan ketika kecanggihan teknologi produk baru meningkat, demikian pula biaya dan risikonya. Menurut Product Plan, Product Development adalah segala tahap yang bertujuan mengembangkan produk dari sebuah konsep atau ide. Adapun menurut TechTarget, Product Development adalah serangkaian langkah yang mencakup pembuatan konsep, desain, pengembangan, dan pemasaran produk yang baru dibuat atau baru melakukan rebranding. Dari dua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Product Development adalah proses untuk mengembangkan dan melakukan perubahan pada sebuah produk. Mengapa sih product development penting bagi sebuah perusahaan? Pada dasarnya, zaman sekarang terus berkembang, teknologi dan tren pun terus berganti. Oleh karena itu, jarang kita menemukan produk yang tidak melakukan perubahan apapun, tetapi tetap laku hingga jangka waktu yang panjang. Dengan itu, product development merupakan sesuatu yang penting untuk sebuah perusahaan. Pengembangan dan memperpanjang siklus hidup produk. Strategi pengembangan produk pada gambar ini adalah strategi pengembangan internal dan strategi pengembangan eksternal. Dalam strategi pengembangan internal, bisa dilakukan dengan cara yang pertama, perpindahan produk yang sudah ada, kemudian peningkatan produk yang sudah ada, kemudian juga bisa dengan produk baru yang dikembangkan secara internal.
Sedangkan dalam strategi pengembangan eksternal bisa dilakukan dengan cara purchase the technology atau membeli teknologi dari perusahaan lain. Kemudian ada joint ventures, di mana 2 atau lebih perusahaan menciptakan perusahaan yang independen dan legal untuk saling berbagi sumber daya dan kapabilitas untuk mengembangkan keunggulan bersaing, atau yang biasa kita kenal dengan istilah merger. Kemudian ada develop alliances, contohnya akuisisi. Kemudian ada defining a product atau mendefinisikan produk. Saat barang atau jasa baru akan diperkenalkan, mereka harus didefinisikan. Pertama, mungkin barang atau jasa didefinisikan dalam hal fungsinya. Produk tersebut dirancang perusahaan agar fungsi-fungsi tersebut dicapai. Manajemen perusahaan biasanya memiliki berbagai pilihan tentang bagaimana suatu produk harus mencapai tujuan fungsionalnya. Misalnya, perusahaan memproduksi sebuah jam. Aspek desain seperti warna, ukuran, atau lokasi tombol dapat membuat perbedaan substansial dalam kemudahan pembuatan, kualitas, dan pasar penerimaan. Selanjutnya, dokumen for production and service design atau dokumen untuk desain produksi dan layanan. Dokumen for production and service design memiliki beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah dokumen untuk produksi, yang kedua siklus kehidupan produk, yang ketiga desain layanan, yang keempat dokumen untuk layanan, dan yang kelima terakhir menambah efisiensi layanan. Bahasan yang pertama, dokumen untuk produksi. Nah, dokumen untuk produksi itu sendiri merupakan setiap barang dan jasa yang masuk dalam tahap perkenalan yang dapat didefinisikan, yaitu berdasarkan fungsinya, untuk apa produk atau jasa itu digunakan. Perusahaan mendesain suatu produk dengan tujuan bagaimana meningkatkan fungsi-fungsinya. Selanjutnya, definisi suatu produk dilihat dari aspek desain seperti warna, bentuk, dan ukurannya yang dapat diterima oleh pasar. Gambaran teknis merupakan dimensi dan toleransi atas bahan baku yang dibeli atau bahan baku yang diproduksi yang dapat dipergunakan sebagai komponen di dalam proses produksi. Gambaran ini merupakan standar kualitas atau mutu bahan baku yang menjadi komponen yang akan dipakai dalam proses produksi. Strategi produksi disusun dengan melakukan seleksi atas keinginan pelanggan, baik pelanggan tingkat lokal, regional, maupun tingkat dunia, yang sesuai dengan acuan patokan yang ditetapkan perusahaan. Selanjutnya, mendefinisikan produk yang akan dihasilkan ke dalam sistem manajemen operasional, dan implikasinya dilanjutkan dengan membuat desain produk yang akan diproduksi melalui manajemen operasional. Selanjutnya untuk pembahasan kedua, yang kedua adalah siklus kehidupan produk. Siklus ini merupakan suatu siklus yang pasti terjadi dalam satu produk. Produk itu adalah produk life cycle. Produk ini memiliki 2 jenis umur produk, yaitu umur teknis dan umur ekonomis. Umur teknis itu adalah umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya sebelum digunakan. Terus umur ekonomis ini adalah kemampuan suatu produk yang selama digunakan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk memeliharanya. Pada umumnya produk life cycle ini memiliki beberapa tahap. Tahapan yang pertama itu tahap pengenalan, yang kedua tahap pertumbuhan, ketiga tahap kejenuhan, dan yang keempat tahap penurunan. Selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah desain layanan. Desain layanan merupakan aktivitas merencanakan dan mengorganisir berbagai sumber daya dari suatu bisnis atau orang, alat-alat, dan proses-proses. Dalam rangka untuk yang pertama, secara langsung meningkatkan pengalaman para karyawan, yang kedua secara tidak langsung meningkatkan pengalaman karyawan. Lalu di sini apa yang diperlukan untuk membuat desain layanan yang baik? Yang diperlukan itu adalah yang pertama, layanan harus didesain berdasarkan nilai terbaik atau value yang ingin diberikan kepada pengguna atau pelanggan
dan layanan sedapat mungkin efisien. Yang kedua itu, layanan dapat diperbaiki dan dikembangkan berdasarkan umpan balik dari pengguna atau pelanggan. Pembahasan yang keempat adalah dokumen untuk layanan. Karena interaksi pelanggan yang tinggi di sebagian besar layanan, dokumen untuk memindahkan produk ke produksi seringkali berbentuk instruksi atau skrip pekerja yang eksplisit. Misalnya terlepas dari beberapa bagian produk bank dalam hal giro, tabungan, perwalian, pinjaman, hipotek, dan sebagainya. Jika interaksi antara proses tidak dilakukan dengan baik, produk mungkin kurang diterima. Pembahasan kelima, menambah efisiensi layanan. Produktivitas layanan terkenal rendah sebagian karena keterlibatan pelanggan dalam desain atau penyampaian layanan, atau keduanya ini tidak memperumit tantangan desain produk. Sejumlah cara untuk meningkatkan efisiensi layanan, dan diantaranya beberapa cara untuk membatasi interaksi ini. Yang pertama, batasi pilihan karena pelanggan dapat berpartisipasi dalam desain layanan, misalnya untuk pemakaman atau gaya rambut. Yang kedua, penundaan kostumisasi rancang produk sehingga kostumisasi tertunda hingga akhir proses mungkin. Yang ketiga, modularisasi layanan sehingga kustomisasi berbentuk perubahan modal. Yang keempat, otomatis bagilah layanan menjadi bagian-bagian yang memungkinkan otomatisasi. Application of decision trees to product design. Penerapan pohon keputusan pada desain produk. Pohon keputusan dapat digunakan untuk keputusan produk baru serta masalah manajemen lain yang beragam ketika ketidakpastian ditemukan. Pohon keputusan biasanya membantu ketika terdapat sejumlah keputusan dan berbagai hasil yang mengarah kepada keputusan selanjutnya yang diikuti oleh hasil lain. Untuk membentuk pohon keputusan terdapat beberapa prosedur sebagai berikut. Yang pertama, pastikan bahwa semua alternatif yang memungkinkan dan keadaan alamiahnya dimulai dari kiri dan bergerak ke kanan disertakan dalam pohon. Hal ini mencakup alternatif tidak melakukan apapun. Yang kedua, hasil dimasukkan di akhir cabang yang tepat. Ini adalah tempat untuk mengembangkan hasil pencapaian cabang ini. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk menentukan nilai yang diharapkan di setiap tindakan, atau expected monetary value. Kita memenuhinya dengan memulai dari akhir pohon sisi kanan dan bergerak ke arah awal pohon sisi kiri, menghitung nilai setiap langkah dan memangkas alternatif yang tidak sebaik alternatif lain dari sampul yang sama. Selanjutnya, transition to production. Akhirnya suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa, telah dipilih, didesain, dan diterapkan. Produk telah berkembang dari sebuah ide menjadi definisi yang fungsional, dan kemudian mungkin menjadi sebuah desain. Sekarang manajemen harus membuat keputusan untuk mengembangkan lebih lanjut dan memproduksi atau menghentikan ide produk. Saat keputusan dibuat, biasanya ada satu periode produksi percobaan untuk memastikan desain benar-benar dapat diproduksi. Ini merupakan uji kemampuan untuk diproduksi. Percobaan ini juga memberi staf operasi kemungkinan untuk mengembangkan peralatan yang sesuai prosedur pengendalian kualitas dan pelatihan karyawan untuk memastikan bahwa produk dapat dimulai dengan sukses. Pada akhirnya, saat produk dianggap dapat dipasarkan dan diproduksi, manajemen lini akan melimpahkan tanggung jawab. Beberapa perusahaan menunjuk seorang project manager, sementara yang lain product development teams, untuk memastikan transisi dari pengembangan ke produksi berjalan dengan sukses. Kedua pendekatan ini memungkinkan rentang yang luas, perlu sumber daya dan potensi sukses untuk memastikan produksi yang memuaskan dari sebuah produk yang masih dalam kondisi berfluktuasi. Pendekatan ketiga adalah perpaduan pengembangan produk dan organisasi manufaktur. Pendekatan ini memudahkan perpindahan sumber daya antar dua organisasi di saat kebutuhan berubah. Tugas manajer operasi adalah membuat perpindahan dari R&D atau Research and Development ke produksi sehalus mungkin.